Prahara Sijali, Nestapa Dosen Indonesia. Berita tentang dunia akademik di tanah air akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Tidak hanya gelar doktor kehormatan honoris causa yang diobral kepada sejumlah tokoh nasional, tetapi juga pemberian jabatan akademik tertinggi guru besar kehormatan pada tokoh yang tidak merintis karir menjadi dosen. Ada yang didosenkan terlebih dahulu beberapa semester, padahal peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan dan RB nomor 46/2013 mengatur bahwa salah satu syarat pengajuan guru besar adalah memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun. Sementara itu, dosen asli yang bukan KW harus merintis jabatan akademik dari bawah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menaikkan jabatan akademiknya. Proses pengajuannya pun berlapis dan membutuhkan waktu panjang. Banyak yang terkendala oleh syarat khusus publikasi jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Prahara Sijali. Cita-cita menjadi guru besar selayaknya dimiliki semua dosen. Sejumlah dosen yang tidak sabar mengikuti proses yang panjang dan berliku akhirnya mengambil jalan pintas. Demi memenuhi syarat khusus tersebut, ada yang menyewa joki. Harian Kompas 10-12 Februari 2023 meliput investigasinya selama 3 hari berturut-turut tentang perjokian karya ilmiah di dunia akademik yang dilakukan para dosen itu. Beberapa minggu terakhir, semua dosen di Indonesia tertimpa Prahara Sijali. Sijali akronim dari Sistem Jabatan Informasi Akademik yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 LLDikti 3 yang mencakup wilayah Jakarta. Di wilayah lain nama berbeda, misalnya LLDikti 2 Sumatera bagian selatan dinamai Sikito dan LLDikti 6 Jawa Tengah dinamai Sijago. Prahara dimulai dari kegiatan sosialisasi pengaturan tentang penilaian angka kredit PAK dan kewajiban khusus BKD pada 10 Maret 2023 yang bisa diikuti melalui kanal YouTube. Dalam acara ini disebutkan adanya Permenpan dan RB nomor 1/2023 tentang jabatan fungsional pada dosen, disebut jabatan akademik dosen JAD yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2023. Dalam pelaksanaannya, LLDikti 3 mengatur bahwa dosen diharapkan mengisi semua kegiatan tridharma perguruan tinggi sejak pengangkatan terakhir TMT sampai 31 Desember 2022 disertai dengan mengunggah surat tugas dan bukti kegiatan ke aplikasi yang disediakan dalam hal ini Sijali. Berdasarkan sosialisasi itu, tenggat yang diberikan adalah 15 Mei 2023 tanda tangan dekan. Dalam perjalanannya diajukan menjadi 15 April 2023. Bisa dibayangkan bagaimana paniknya dosen-dosen yang TMT-nya mungkin belasan tahun yang lalu. Mereka harus mengumpulkan semua dokumen layak yang mengurus kenaikan jabatan dalam waktu singkat. Sanksi bagi dosen yang tidak melaporkan kegiatannya tidak main-main, hangus. Kebijakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Para dosen menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari dokumen yang diperlukan, memindai semua dokumen dalam format PDF. Kalau file terlalu besar, perlu dikompres untuk dikecilkan dan mengunggahnya ke aplikasi. Karena semua dosen serentak melakukannya, aplikasi mulai rewel, lemot, dan sulit diakses. Aplikasi Sijali mempunyai 2 bagian, yaitu jabatan akademik dosen JAD dan penilaian angka kredit PAK. JAD dipergunakan bagi dosen yang mengurus kenaikan jabatan akademik, sementara PAK untuk pengakuan kredit agar tidak hangus.
sejumlah dosen mengisi JAD karena PAK terlambat dibuka. Padahal mereka yang mengisi JAD mendapat tenggang waktu lebih awal, yaitu 4 April 2023. Berdasarkan sosialisasi PAK yang dilaksanakan pada 3 April 2023, dijelaskan bagi dosen yang sudah mengisi JAD bisa diajukan untuk nantinya LL Dikti akan melakukan migrasi ke PAK. Kenyataannya, JAD sudah diajukan tidak bisa diproses lanjut untuk universitas karena sudah terkunci. Maka dosen diminta mengisi ulang data yang sama di PAK, sebuah aturan yang sangat tidak masuk akal dan sewenang-wenang. Seruan 15 dosen merespon peraturan tentang PAK yang tiba-tiba bersifat memaksa dan tidak adil ini. Sebanyak 15 dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta mengajukan seruan kepada Mendikbudristek untuk segera melakukan 4 keputusan. Seruan tersebut ialah: 1. Membatalkan tenggang waktu 15 April 2023 dalam melakukan pelaporan PAK. 2. Menghapus ancaman sanksi hangus. 3. Melakukan audit aplikasi di lingkungan Dikjen-Dikti-Ristek yang sangat banyak dan tak terintegrasi sehingga membebani dosen. Dan 4. Melakukan reformasi birokrasi pendidikan. Seruan ini berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama, ketidakadilan bagi para dosen karena harus melakukan pelaporan berulang pada aplikasi si Jali, padahal di setiap akhir semester dosen telah melaporkan kerjanya pada aplikasi sistem informasi sumber daya terintegrasi. Dalam kenyataan aplikasi tersebut tidak terintegrasi dan dosen wajib mengisi ulang. Tentu saja ini menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran, apalagi dibayang-bayangi sanksi hangus kalau tidak dilaporkan. Kedua, kebijakan PAK dianggap tak tepat sasaran karena Permen Pandan RB nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional mengatur aparatur sipil negara ASN pasal 1/10 tentang ketentuan umum, tetapi diterapkan pada semua dosen baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh peraturan sebelumnya, yaitu Permen Pandan RB nomor 17/2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya sebagai basis PAK pada semua dosen di Indonesia. Karena sama-sama tentang jabatan fungsional, hal itu diberlakukan kepada semua dosen. Ketiga, ke-15 dosen menyatakan kebijakan PAK ini cacat secara administratif karena tak sesuai hierarki perundang-undangan. Kebijakan tentang pelaporan PAK yang terburu-buru diterapkan dan selalu berubah-ubah sangat merugikan dosen karena menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran juga tanpa kepastian. Menanggapi seruan 15 dosen tersebut, Dirjen Dikti buru-buru memberikan perpanjangan tenggat menjadi 15 Mei 2023. Penerapan kebijakan yang kedodoran tanpa mitigasi dampak yang diakibatkannya menjadi pelajaran besar. Reformasi birokrasi pendidikan merupakan keniscayaan untuk mengangkat nestapa dosen di Indonesia.